sagung dumadi Om wilayah sekaring bawana langgeng ana caraka Data Sawara padha jayana mangka Pandhawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi Om wilayah sekaring bawana langgeng. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, dan dimakmurkan rezekinya. Amin. Sangkan pararing dumadi Sastra Cendra Ayuningrat Pangruwating Diyu. Sastra Cendra Ayuningrat Pangruwating Diyu mengajarkan rahasia gumenaring dumadi atau pembabaring titah atau rahasia jati diri asal usul terjadinya manusia dan sangkan paraning dumadi, yaitu terciptanya manusia dari nur cahaya Allah yang Maha Suci yang merasuh busana kemanusiaan sebagai wadah, yaitu badan jasmani. Inilah rahasia jalan hayu rahayu pangruwating diyu angkara murka dan durjana untuk menuju kesempurnaan hidup sejatinya hidup dan kembali kepada sangkan paraning dumadi ke alam sejati. Sebelum ada apa-apa, sebelum alam semesta beserta isinya ini tercipta, adalah sang hidup, ya Allah, yang ada di alam awang uwung, yaitu alam kahanan Allah yang masih rahasia, alam sejati. Itulah kerajaan Allah. Sebelum alam semesta tercipta, Allah berkehendak menurunkan roh suci, ya cahaya Allah. Ya itulah hidupku, hidup kita yang Maha Suci. Hidupku adalah cahaya Allah, uripku cahaya ning Allah. Kehendak Allah menciptakan manusia dan alam semesta beserta isinya sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Dumadi kang kinarti tumitah menjadi ada terjadi dengan membawa maksud, rencana, dan makna. Penciptaan manusia dengan konstruksi rogo dan roh beserta unsur-unsur lain yang lebih rumit. Dat Allah tanpa bertempat tinggal yang merupakan awal mula adalah dat yang Maha Suci yang bersifat esa, langgeng, dan eneng. Hidup sejati kita menyatu dengan dat, ada di dalam dat. Maka di dalam kehidupan ini agar selalu selaras dengan dat yang Maha Suci, manusia hidup menuju kesempurnaan hidup dan akan kembali kepada sangkan paraning dumadi Allah yang Maha Agung yang ada di alam sejati, yaitu kerajaan Allah. Kasih dan sayang Allah yang luar biasa, Maha Rahman dan Rahim, selalu memberikan ampunan atau maghfirah kepada setiap manusia yang mati terjatuh dalam salah dan dosa. Matinya rogo atau badan wadak hanyalah ketiadaan. Yang tadinya tidak ada akan kembali ke tidak ada. Namun roh yang sifatnya suci, kekal tiada pernah mati, namun kembali ke sisi Allah. Alam sejati, ya kerajaan Allah yang tiada awal dan akhir, tak berbatas. Hal ini bermakna mati bisa balik, mati bisa kembali. Artinya setelah manusia mati akan kembali kepada Allah atau sangkan paraning dumadi. Sebenarnya kita ini tidak ada, tapi kita ini ada karena diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada.
atau kita menggunakan lafaz tidak ada karena ada yang ada, maka yang ada hanyalah yang ada, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Sangkan paraning dumadi sastra cendro ayu ningrat pangruwating diyu. Sangkan paran bermana asal muasal dan akhir seluruh alam raya. Dumadi artinya lahir atau menjadi, ada karena diadakan oleh yang ada, yaitu Allah. Sebelum lahir, sebelum bermakna, atau sebelum ada seperti ini, itulah yang asal, yaitu Gusti Allah sebagai Sang Pencipta. Sangkan paraning dumadi dipahami sebagai asal dan tujuan hidup. Tasawuf mengajarkan bagaimana caranya menjadi manusia yang sejati. Ketika orang sudah memahami tentang asal-usulnya, tentang tujuannya hidup di dunia, maka mereka akan menjadi manusia yang sejati, bisa memahami hakikat manusia hidup di dunia ini, dan memahami bagaimana kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan kembali, yaitu kembali ke alamat yang sejati, alam sejati, cinta yang sejati, yaitu Allah kekasihnya. Kunci swarga miftahul jannati menerangkan ajaran Sangkan paraning dumadi sebagai bagian dari ilmu kasempurnaan, yaitu ilmu kasunyatan atau kenyataan, ilmu untuk mencapai tingkat kesempurnaan hidup. Hidup yang sempurna ialah yang memiliki kesadaran akan wujud diri ini sebagai manifestasi dari Yang Maha Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu insan kamil atau manusia sempurna. Kesempurnaan hidup dihayati dengan seluruh kesempurnaan cita rasa karsa. Dengan demikian manusia sempurna ialah yang telah menghayati dan mengerti awal akhir hidupnya, mula niro atau kembali manunggal dengan penciptanya, jubuhe kawula Gusti. Tujuan utama Sangkan paraning dumadi ialah agar seorang manusia dapat mengenali dirinya sendiri, sesuai mana ungkapan man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Barang siapa mengetahui jati dirinya, maka ia telah mengenal Tuhannya. Sehingga nantinya manusia tahu tentang dari mana asal hidupnya, bagaimana dia harus menjalani kehidupan di dunia ini, dan tujuan yang harus ia capai dengan kehidupannya. Tujuan hakiki adalah berusaha mendapatkan ilmu sejati untuk mencapai hidup sejati dan berada dalam keadaan harmonis hubungan antara manusia dan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumbuhing kawula Gusti, pendekatan kepada Allah yang Maha Kuasa secara total. Sangkan paraning dumadi, makna kawruhnya adalah perjalanan hidup manusia dimulai dari sangkaning dumadi, yaitu asal-usul terjadinya manusia, dan kembali ke Allah yang Maha Pencipta atau paraning dumadi. Kawruh ini bertujuan menuntut manusia untuk mengenal Allah dengan menelusuri alur atau jalan kehidupannya, yaitu dengan mencari, mengenali, menghayati, dan menyadari asal-usul kehidupan, perjalanan hidup, dan tujuan hidup manusia di dunia sampai berjumpa dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sangkan paraning dumadi merupakan landasan tujuan dalam spiritual manusia akan lebih memahami spiritualisnya sendiri. Dari mana dia berasal, dari siapa dia hidup, disuruh apa dia hidup, akhir hidup itu bagaimana. Pengalaman spiritual itu merupakan langkah untuk mendapatkan kesempurnaan hubungan manusia dengan penciptanya, yaitu Allah sebagai pusat dari segala penciptaan mutlak. Allah selalu dianggap ada dan mengada. Dari hubungan rohani atau batin semacam inilah kesempurnaan manusia akan terwujud
dan tidak terbelenggu pada dunia yang kasar. Pentingnya ajaran atau kaurusakan paradigma Jumati didasari pada ajaran tasawuf sebagai jalan torik atau torikot dan wasilah keselamatan hati manusia dari segala macam penyakit dan sikap destruktif atau sifat yang mengarah kepada sudut pandang yang negatif, di mana sifat ini hanya akan merugikan dan juga mengarah kepada suatu pertentangan atau konflik. Sangkan paraning Jumati Sastro Cendro Ayunengrat Pangruating Diyu, pengembaraan hidup rohani manusia dalam mengenal Allah itulah banyak melahirkan pengalaman-pengalaman spiritual sesuai kualitas perjalanan spiritual rohaninya. Banyaknya pengalaman-pengalaman spiritual yang terjadi melahirkan suatu pemahaman atau ajaran yang terlahir dari perpaduan dari hasil olah pikir dan olah batin. Perjalanan spiritual manusia sejak di dalam kandungan atau rahim manusia sudah diajari dan dipersaksikan oleh Allah sebagai Tuhan Sang Pencipta dan diberikan pendamping sedulur papat lima pancer. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhan?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami bersaksi." Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Kemudian Allah memberikan ilmu kepada manusia dan diwajibkan mencari ilmu hingga akhir kehidupannya. Hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mati ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan bayi hingga liang lahat. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Iqra, bacalah. Allah mengajarkan manusia apa yang belum tahu atau tidak diketahuinya, yaitu ilmu dunia dan ilmu akhirat, atau ilmu pengetahuan untuk mengenal diri sejatinya sendiri dan sejatinya Allah. Sangkan paraning Jumati adalah tujuan perjalanan spiritual manusia pada tahapan yang tinggi, yaitu laku jiwa sembah jiwa. Laku jiwa sebagai tahapan akhir dari laku hidup ing araning peputoning laku, yaitu sebuah laku yang berkaitan dengan dunia batin, kelakuan kang tumrap kang bangsa batin. Dalam melakukan olah diri manusia harus menjelmakan yang maha sukma, yaitu Allah yang maha agung di setiap waktu, mring yang sukmanen sehari-hari, untuk memperoleh luhuring batin menjadi manusia sempurna. Mesti dilalui dengan iman, Islam dan ihsan, dan ilmu kesempurnaan dapat dicapai melalui tataran hakikat, laku manah sembah kalbu sembah jiwa atau roh atau ruhullah, dan makrifat laku rasa sembah rasa atau sirwah. Sebelum mencapai sembah rasa haruslah dilalui sembah rogo, sembah kalbu, sembah jiwa, atau beribadah dan sholat dengan aturannya. Pertama adalah panembah rogo kawula terhadap roh suci Allah kepada guru sejati Yosukmo sejati. Dan terakhir adalah panembah guru sejati ingsun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat laku manah sembah jiwa sembah kalbu adalah tahapan perjalanan yang sempurna. Pencapaian tahap ini diperoleh dengan mengenal Allah lewat dirinya, di antaranya
dengan sholat, berdoa, berzikir atau menyebut nama Allah secara terus-menerus dalam setiap waktu. Amalan yang dilakukan pada tahap ini semata-mata menyangkut hubungan manusia dengan Allah. Hidupnya yang lahir ditinggalkan dan melaksanakan hidupnya yang batin. Dengan cara demikian, maka tirai atau sekat yang merintangi hamba dengan Allah akan tersingkap atau terbuka. Tirai atau sekat yang memisahkan hamba dengan Allah adalah nafsu kebendaan. Setelah tirai atau sekat tersingkap, hamba akan merasakan bahwa diri hamba dan alam itu tidak ada. Yang ada hanyalah yang ada, yang awal tiada ada permulaan, dan yang akhir tidak berkesudahan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan demikian, hamba menjadi betul-betul dekat dengan Allah. Hamba dapat mengenal Allah dan melihatnya dengan mata hatinya. Rohani mencapai kesempurnaan. Segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepadanya. Manusia hanya mengakuinya saja. Mati maut hanya merupakan perbedaan rohani dari sangkar kecil kepada kebebasan yang luas. Mencari Allah kekasihnya, menuju alamat cinta yang sejati, ya alam sejati. Tahap ini bisa disebut keadaan mati dalam hidup dan hidup dalam kematian. Saat tercapainya tingkat hakikat terjadi dalam suasana yang indah, terang benderang gemerlapan, terlihat cahaya Allah, nur sejati atau nur ilahi. La ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, hingga membuat seseorang benar-benar memiliki keyakinan bahwa hanya Allah lah yang sang pencipta, sang pemberi dan sang pengatur segala yang ada di alam semesta. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah, sesembahan atau Tuhan selain Allah, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Quran Surat Muhammad ayat 19. Makrifat laku rasa sembah rasa adalah perjalanan menuju manusia sempurna yang paling tinggi. Secara harfiah, makrifat berarti pengetahuan atau mengetahui sesuatu dengan seyakin-yakinnya. Dalam tasawuf, makrifat berarti mengenal langsung atau mengetahui langsung tentang Tuhan dengan sebenar-benarnya atas wahyu atau petunjuknya, meliputi zat dan sifatnya. Pencapaian tataran ini diperoleh lewat tataran torekot, yaitu ditandai dengan mulai tersingkapnya tirai yang menutup hati yang merintangi manusia dengan Tuhannya. Setelah tirai tersingkap, maka manusia akan merasakan bahwa diri manusia dan alam tidak ada. Yang ada hanya Allah yang ada. Dalam hal ini seperti Tuhan telah masuk menjadi satu pada manusia. Manusia telah merealisasikan kesatuannya dengan yang ilahi. Keadaan ini tidak dapat diterangkan dan kena kinaya apa. Yang dirasakan hanyalah indah. Manunggaling kawula Gusti, pamoring kawula Gusti, jumbuhing kawula Gusti, curiga manjing warangka, warangka manjing curiga. Pada titik ini manusia tidak akan diombang-ambingkan oleh suka duka dunia. Ia akan berseri bagaikan bulan purnama menyinari bumi, membuat dunia menjadi indah. Di dunia ini menjadi wakil Allah, wakil Gusti Allah, Khalifatullah, menjalankan kewajiban-kewajibannya dan memberi inspirasi kepada manusia yang lain. Ia mampu mendengar, merasa dan melihat apa yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia yang masih diselubungi oleh kebendaan, syahwat dan segala kesibukan dunia yang fana ini. Kewajiban yang harus dilakukan dalam sangkan paraning dumadi, yaitu kewajiban moral manusia untuk mencapai harmoni
dengan kekuatan terakhir sehingga sampai pada kesatuan terakhir dengan cara menyerahkan diri secara total selaku hamba kawula Gusti terhadap Sang Pencipta Gusti kawula Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawruh ini merupakan bagian dari kawruh bejo, yaitu menggapai kesempurnaan dan kebahagiaan sejati. Seseorang bisa mencapai kawruh bejo harus melalui beberapa tahap, di antaranya yang terpenting ialah mulat sariro, artinya mawas diri, tahu jati diri pribadi. Pada perjalanan hidup manusia ada sebagian orang yang diberi ilmu yang mulia, sehingga dengan ilmu itu ia menjadi mulia karena dapat menyelamatkan manusia lain dari ketidaktahuan, kebodohan dan kesesatan, serta ia sandarkan apa yang dia tahu karena Allah. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah asas dari segala pengetahuan. Sebagaimana keberadaan segala sesuatu tergantung pada keberadaannya, maka ilmu tentang zat, sifat, dan perbuatan-perbuatan Allah berimplikasi kepada pengetahuan tentang selain Allah. Siapa yang tidak mengenal Tuhannya, maka dia lebih tidak mengenal segala sesuatu yang lain selain Dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Quran Surat Al-Asr ayat 19. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, barang siapa mengetahui sesuatu, hendaklah ia mengatakan apa yang dia ketahui. Barang siapa yang tidak mengetahuinya, maka hendaklah ia mengatakan Allah lah yang maha mengetahui. Karena termasuk ilmu jika ia mengatakan bahwa Allah maha tahu." Hadis riwayat Bukhari. Dan juga agar manusia bisa menjaga dirinya dari kesesatan. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 105. Mengenal diri sejati adalah nyata tanpa mata, ngerti tanpa diwurui, melihat tanpa mata, mengerti tanpa diajari. Kalau anugerah Allah telah diterima melalui rasa sejatinya, maka dapat melihat hal-hal yang tidak kasat mata, karena mata hati telah terbuka. Selain itu, kuasa-kuasa agung akan diberikan oleh Allah melalui guru sejatinya sendiri, ya sukmo sejatinya, sehingga kegaiban-kegaiban yang merupakan misteri kehidupan dapat dimengertinya dan diselaminya, mendapatkan ilmu kesempurnaan dari dalam sanubarinya sendiri tanpa melalui perantaraan otak atau akal. Untuk mengenali diri, seorang harus mengenal asal kejadian diri. Sebuah kejadian alam ini termasuk manusia pada mulanya adalah dari Nur Bepanjen, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah asal atau sumber dari segala sesuatu, segala kejadian, awal amal perbuatan, dan ilmu pengetahuan. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Nur Muhammad sudah ada. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku berasal dari cahaya Allah, dan seluruh dunia berasal dari cahaya." Nabi Muhammad SAW diciptakan berasal dari nur Allah. Demikian halnya seluruh makhluk juga diciptakan dari nur Muhammad. Dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nur Muhammad, dan dari nur Muhammad Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh makhluk. Jadi asal usul manusia, alam semesta,
beserta makhluknya tercipta karena Nur Muhammad. Mati bisa balik, mati bisa kembali. Kasih dan sayang Allah yang luar biasa selalu memberikan ampunan atau maghfirah kepada setiap manusia yang mati terjatuh dalam salah dan dosa. Allah Maha Rahman dan Rahim. Matinya rogo atau badan wadak sejatinya adalah ketiadaan. Yang tadinya tidak ada akan kembali ke tiada. Namun roh yang sifatnya suci kekal tiada pernah mati, namun kembali ke sisi Allah. Alam sejati yo kerajaan Allah yang tiada awal dan akhir, tak terbatas. Guru sejati yang muruhi, guru sejati yang mengajari. Sumber segala sesuatu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang dipancarkan lewat sang guru sejati. Maka hanya kepada Allah lah tuntunan harusnya diperoleh. Tukul soko niat, tumbuh muncul dari niat. Niat menuju ke arah sangkan paraning dumati, yang didasari kesucian tanpa kehendak selain ridhonya Allah, dari keinginan ataupun pamrih keduniawian. Timbulnya niat suci hanya didasari cinta kasih ilahi. Manusia harus memahami hakikat ilmu kecintaan pada Nabi Muhammad SAW, hubungan dengan Allah, dan pentingnya guru. Dilandasi kesadaran rohani mencari ilmu, hubungan dengan Allah, doa kepada guru, kesadaran belajar, mengikuti kehendak Allah, keridhaan dan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini penting dilakukan agar manusia mampu menyandarkan diri sebagai hamba yang selalu berjuang untuk mencari kesejatian hidup melalui kesadaran rohani tertinggi, yakni sangkan paraning dumati. Ungkapan ahli tasawuf, barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka gurunya adalah setan. Untuk belajar sangkan paraning dumati, carilah guru untuk membimbingnya agar bagaimanakah caranya dan apa yang harus dilakukan agar tidak tersesat jalan. Urip mung sak delma nglakoni, hidup hanya sekedar menjalani. Semua sudah diatur Allah, manusia hanya sebatas menjalani rencana Allah. Butuh kesabaran untuk bisa melatih kepekaan rasa atas lapisan samar-samar dari hidup, yaitu mengindahkan diri, yakni akhlak utama budi luhur, mengasah rasa sejati, belajar dengan guru sejati, menjalankan kebenaran hidup, dan menghadapi misteri-misterinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah wejangan kawruh sangkan paraning dumati dalam sastra Jendro Hayu Ningrat Pangruwating Diyu. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup dalam damai, sejahtera dan bahagia. Rahayu, rahayu, rahayu kalis ing rupi tunir ing sami kono luwut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.